Oke. Udah dibahas misalnya? Kak, maaf, suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas. Kalau sekarang jelas nggak? Masih putus-putus, Kak. Masih putus-putus ya? Udah enggak, Sal. Misalnya udah jelas ya? Nah, yang pertama kalian ke menu layout. Kak, maaf, share screen-nya belum kelihatan. Ya, sorry. Oke, kalian yang pertama ke menu layout yang bagian atas ini. Terus unit paling bawah. Yang tadinya feet kita ganti meter. Oke. Terus ke layout lagi. Kita ke design guide. Kak, tadi yang di bagian pertama itu Berapa? Yang di unit ganti ke meter. Oke, Kak. Oke, terus ke layout lagi. Terus ke design guide. Nah, terus parameternya kan kayak ada dimulai dari minimum recoverable frekuensi sampai di bagian channel lain. Kalau udah pilih done. Oke. Terus di sini kan kita diberi pilihan mau unit template atau line layout. Nah, kita yang pertama itu pilih dulu. Oke. Nah, di sini yang kita ubah cuman yang tadinya define line, sekarang kita ubah divide by surface size. Jadi kita akan masukin ukuran survei kita sendiri yaitu 2 kilo kali 2 kilo atau 2000 meter kali 2000 meter. Kita masukin di sini 2000, di sininya juga 2000, di inline-nya 2000, di pasangnya juga 2000. Kalau udah, klik OK.
Bentar, Kak. Nah, Kak, bagian instrumen itu diubah nggak, Kak? bagian instrumen enggak, yang diubah cuma bagian defined by surface size aja. Oke, saya mau tanya, kalau bagian inline sama cross itunya beda, disamain atau ikut dari defaultnya ya, Kak? Enggak, yang di inverse line yang kayak gini. Yang di mana yang di define survey? Di bagian spasi sama brimsnya beda. Oh, bagian spasi kalau spasi disamain. Ini kita cancel. Bentar ya, dulu. Nah, untuk di bagian desain gue tadi maksimum minimum bin size-nya 25 ya dibikin. Receiver spacing. Nah, kalau kalian lagi kalau misalnya receiver spacingnya beda, biasanya itu di desain buatnya beda. Coba diperhatiin lagi di design. Kak, mau nanya, Kak. Ya. Ini kan data yang di dekat kolom ini sesuaikan sama yang punya kakak atau gimana, Kak? Yang mana? Ini semuanya kayak inline spacing, baru cross line spacing, baru koordinat yang gitu-gitu sesuaiin sama kakak atau gimana, Kak? Selain modul, punya itu juga sama modul. Oh, oke, Kak. Oke. Ini udah, kalau kita klik oke aja. Oke. Nah, di bagian yang kedua juga sama, kita bisa ambil survey size-nya 2000. Terus kita oke. Nah, jadi kan ini kalian desain posisinya jadi nah, kalau udah kalian pilih bin ke bagian ini yang ada kotak-kotak yang bisa bin ke bagian atas ini, terus di sebelah kanannya kan ada tanda panah ke bawah, kalian pilih bin grid setting. Nah, di bin grid size-nya itu inline itu 25, cross size 25. Terus kalian pilih specify bin position. Mulainya itu dari mana? Kalau ini kan dari 0. Terus okein.
Untuk ngeceknya kalian tinggal MB1 di bagian display bins-nya. Nah, jadi kayak gini. Nah, inilah bins ukuran 25 x 25 yang udah kalian buat. Nah, nanti di dalam bins ini bakalan terkumpul hasil dari shoot atau penembakannya. Kak, itu tadi di mana? Kak? Di bagian atas di display bins-nya. Udah? Oh, udah, kalian ke bagian bin analisis. Di bagian bin analisis, terus kalian pilih fault calculation. Di sini kita bakal menghitung fault-nya. Terus kita pilih fault, offset, dan azimuth. Kita pilih OK. Kenapa? Ini Kak, di saya fault calculation nggak bisa dikunci. Bins-nya udah kamu masukin? Bin grid-nya. Di saya nggak ada bin grid setting, bin grid numbering-nya itu, Kak. Pemrosesan awalnya udah benar. Sebentar Kak, saya coba Coba share screen aja Tiara, bentar ya. Aku unshare. Tiara joinnya dari HP sih Kak, nggak apa-apa, lanjut aja dulu Kak. Saya coba sendiri. Oke Tiara. Oke, kita lanjut. Nah, yang dinyalakan di sebelah display bin-nya kan ini kan mati. Nah, coba kita hidupin satu-satu. Kak, izin tanya yang bin analis tadi gimana, Kak? Wait. Sebentar. Ini ada yang salah. Ulang aja lah ya. Bentar. Ini saya ada yang lupa. Izin Kak, berarti kita ngulang juga kan? Kalian udah diklik belum tadi? Saya udah Kak yang default ini udah diklik. Sebentar.
enggak sih harusnya.
Oke. Kan kalian tadi udah ngedefinisiin ininya kan, apa? Bin size-nya. Oke. Nah, setelah kalian kalian langsung pilih bagian shoot yang ada gambarnya ini. Di sini kan kalian udah tahu nih yang misalnya tanda plus ini adalah receiver dan kotak-kotaknya ini adalah source. Nah, kotaknya ini kan nanti masih warna hitam kan sekarang. Nah, kalau warna hitam doang itu artinya si source-nya ini baru hidup atau baru aktif. Nah, untuk melakukan shoot, kalian pilih bagian shoot yang ada gambar tembakannya ini, kalian klik M1. Nah, terus kalian klik lagi di display template during shoot. Udah? Kalau udah, kalian shooting. Tunggu prosesnya selesai ya, sampai di warna semua. Nah, udah kan? Nah, kalau misalnya udah jadi semua ini itu udah lakuin penembakan. Selanjutnya, nah, Kak, maaf Kak, suaranya putus-putus. udah sampai ini belum? Kak, boleh diulangi nggak Kak tadi yang Nah, kalian dicentang di apa? Yang dicentang di bagian shoot itu apa aja Kak? Bagian bawah yang namanya display during shoot. Oh, itu doang ya Kak? Ya. Oh, Kak. Kalau udah, kalian ke bin analisis, terus ke fold calculation, pilih fold offset dan azimuth, terus oke. Nah, yang tadinya hidup kan cuma yang bagian satu. Tadi kan di bagian di sebelah display bins kan mati kan ya. Nah, sekarang itu hidup. Dan kalian bisa klik satu-satu. Udah? Izin Kak, Kalau boleh apa? mau bertanya Kak, Gimana? izin bertanya Kak untuk full calculation-nya kena ini punya aku kok nggak bisa ya Kak ya? Dia putih gitu Kak. Udah di Coba shoot belum? Udah Bang. Itu bin grid settingnya udah? Belum kan? Coba ke bin setting dulu. Itu di mana ya Kak? Di bagian kotak atas kan display bins. Itu displaynya ada tanda panah ke bawah. Itu di grid setting kan, itu pilih. Nah, terus inline bin 25, terus lain juga 25, kalian pilih specific bin position. Terus di-okein. Baru ke bin analysis full calculation. Bisa nggak? Udah Kak kalau yang bin setting. Bin grid settingnya udah? Udah Kak. Full calculation sih. Ya Kak itu putih Kak. Full calculation. Yang hanya Izin Kak, yang hitam itu hanya konteks Kak. izin ngebantu Kak, itu Erianti pas masukin di layout desain guide-nya itu
kan ada 2 kali R pas dicentang bagian divine by surface size itu 2 kali dipencet gitu. Tadi aku juga kayak gitu. Oke, makasih Tiara. Nah, terus kalian kalau udah kayak gini, udah selesai, kalian ke fold graph. Kalian MB1 aja. Nah, jadi kayak gini. Nah, di gambar ini itu, kalian bisa lihat fold-nya itu di bagian mana dia paling besar dan di bagian mana dia paling kecil. Kalau di gambar ini, dia paling besarnya di bagian mana? Di yang tengah, Kak. Betul. Lagi ke bagian, ini matiin dulu ya, ke bagian sebelahnya of graph. Nah, ini itu menunjukkan gambar offset yang mana yang dilalui saat melakukan syuting. Ini tuh kalian ganti optionnya bisa berdasarkan near, far, min, dan segala macam. Di sini kita pakai yang near aja. Oke, kalau udah matiin lagi, terus ke bagian azimuth gap. Nah, nih. Ini kan bagian azimuth. Ini bagian azimuth gap. Bagian ini dia itu memperlihatkan arah dominannya itu ke sudut yang ini kan kalian lihat ini kan kayak horizontal itu kan semakin banyak dia semakin banyak sudutnya itu yang ada di tengah. Nah kalau misalnya horizontal gini sudutnya biasanya itu kan 90 sama 270 kan. Nah nanti hasil dari azimuth graph-nya ini bisa kita lihat bagian Ross diagram. Terus kita lagi kita bikin bagian Lewis graph-nya. Nah, di graph ini kan kita bisa baca bagi ujung-ujungnya ini kayak nggak ada noise, tapi di bagian atau minim noise, bagian tengahnya memiliki noise yang paling banyak. Oke, coba kita compare lagi sama yang di bagian fold graph. Di sini menunjukkan banyaknya fold, sedangkan di sini menunjukkan banyaknya noise yang ada di setiap penembakan. Nah, tadi kan katanya Tiara di bagian awal tadi kan makin banyak fold, makin bagus datanya. Tapi sedangkan ini semakin banyak noise yang terekam. Itu hubungannya gimana? Ada yang bisa ngejelasin nggak? Sebenarnya ada sih. Ada yang mau ngejelasin? Enggak, saya tunjuk ya, 1, 2. Tunjuk aja ya. Gilas. Gambarnya. Oke, kita tunjuk lagi. Gabriela. Nggak ada orangnya? Yang atas-atas. Iya, Rata. Izin Kak, siapa Kak? Iya, Tiara. Saya kurang tahu sih Kak kalau hubungannya ke noise. Coba tadi default itu kan banyaknya jumlah bagian itu. Nah, kalau satu itu kan satu
satu trace. Kalau banyak fold, dia kan banyak trace. Nah, nanti hubungkan coba ke di bagian si noise ini gimana? Oke, lah. Makin banyak voltnya, makin banyak noise-nya gitu ya, Kak, maksudnya? Iya, semakin banyak, ya sih kan semakin banyak volt atau semakin banyak penembakan kan noise-nya bakalan semakin banyak. Nah itu kenapa walaupun semakin banyak noise-nya kita bisa ngomong kalau walaupun banyak volt, banyak noise menghasilkan rekaman data seismik yang lebih bagus daripada yang cuma 1 volt doang. Karena bin-nya banyak. Karena bin-nya Misalnya dalam satu shooting, misalnya di sini ada source, ada receiver, ini kan ada satu shoot, nah kayak gini lah misalnya. Di bagian ini, di bagian gambar yang tengah ini kan ada beberapa shoot dan ada beberapa receiver. Nah, dari satu shoot itu kan bakalan menghasilkan satu trace itu kan. Nah, kalau misalnya dalam satu CDT itu terdiri dari 4 shoot misalnya 4 volt. Nah, berarti dia kan ada 4 trace gitu kan. Nah, setiap trace ini itu kan mengandung noise kan. Biasanya itu kalau noise bawaan itu kayak noise ground segala macam. Nah, kalau semakin banyak trace berarti noise yang terekam itu semakin banyak atau semakin sedikit? banyak, Kak. Oke, semakin banyak. Nah, nanti kalau setelah dari banyak tes ini dilakukan apa? Untuk menjadikan satu. Stacking. Banget. Nah, nanti dari banyaknya ini kita lakukan itu stacking buat meredam yang ini buat tapi tetap ada terus yang kayak drone kan bawaan dia masih akan tetap ada. Nah di stacking, di bagian terus ini kan nanti itu kan banyak mengandung informasi kayak biasanya di time berapa dan reflektornya di time berapa mengandung informasi itu kan kalian kan kayak misalnya kalau kalian dapat satu informasi dari sekarang terus kalian itu validasi dari beberapa orang lain kan. Nah itulah bukti trace seismik yang ini. Nah nanti dari banyaknya informasi itu jadikan informasi berupa hasil trace stackingnya ini gitu. Makanya di semakin banyak volt dia semakin banyak noise, namun informasi itu lebih dipercaya daripada yang dari ya cuma ada 1 kali voltnya doang. Terus ini bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Bisa, Kak. Oke, terima kasih. Nah, terus kalau kalian ke bin aktif, terus kalian ke bin statik. Nah, ini adalah gambar bin statiknya, terus kalian bisa ke bagian yang lain kayak yang offset grab, di offset ini kan perbedaan antara offset dan trace, gimana di offset berapa, trace-nya itu di offset berapa. Terus ada lagi di sini azimuth grab. Nah, di sini azimuth sama trace-nya di trace berapa yang menggunakan azimuth yang paling di azimuth di trace berapa, di azimuth berapa itu trace-nya paling sering berapa azimuth itu paling sering muncul kayak gitulah, atau di azimuth berapa trace di azimuth
itu berapa relasinya. Terus ke Ross diagram. Nah, ini yang aku omongin tadi. Nah, sebenarnya kalau semakin penuh itu tuh semakin bagus karena kita tuh bisa melihat survei kita itu seimbang atau enggak. Kalau yang seimbang kan bagus itu kan dari segala arah. Tapi di azimut-nya aja kita bisa melihat arahnya itu, arah dominannya itu ke horizontal itu 70 dan 90. Nah, bisa dilihat di Ross diagram ini. Nah, ini merupakan sudut-sudut arah dominannya. Kalau misalnya di sini itu kan terbentuk itu kan di sudut 90 sama 270. Nah, itulah fungsinya si Ross diagram ini. Data akuisisi kalian ini bakalan menerima shoot atau menerima penembakan paling banyak di sudut yang keberapa atau di berapa derajat kayak gitu. Nah, terus di sini ada lagi offset. Nah, ini menunjukkan di offset berapa kalian mempunyai fold, offset berapa di foldnya itu gimana sih jelasnya? Di offset berapa mempunyai fold yang tinggi kayak gitu kan. Nanti main KFS ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tadi terus di display tadi ada 4. Kalau kalian mau ke display yang awal, kalian pilih layout terus design window. Ini kan ada nih 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 ada 9 ya total SS di bagian yang kita pilih line tadi. Terus kalian layout lagi. Terus ke design guide. Terus ini danin aja, okein aja. Nah, di sini kalian pilih unit template. Udah? Udah kayak gini gambarnya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Terus kalian ke kalian langsung terus kalian langsung dot close aja ini. Close. Nah, terus ini ini template aja ya. Di sini kita pakai nama file-nya 10 dan 10. Terus di pokoknya di unit template ini kita template aja terus di change. Nah, kayak gini lah hasilnya. Nah, kalian kalau kayak gini kalian ke bin grid setting lagi, terus ulang kayak sama, oke. Terus ke bagian bin analysis, fault calculation, fault offset azimuth. Ini semua kalian bisa ngelihat hasilnya itu gimana. Nanti kalian pilih satu-satu yang bagian apa sih namanya offset gap, fault gap segala macam itu kalian screenshot lagi satu-satu. Udah penjelasannya kurang lebih kayak tadi. Nah, kalian nanti bisa bedain yang bagian line itu gimana, bagian unit template-nya itu gimana, apa perbedaannya. Bisa kalian terus. Nah,
sebenarnya udah sini aja di praktikumnya, tapi di sini saya mau ngejelasin atau ngasih tahu untuk ketentuan LA nanti ya. Ini bisa disimpan file database, terserah kalian menyimpannya di mana. LS. Kalau udah, kalian udah ada yang punya Google Earth Pro belum? Kalau belum, berarti ini aja lah yang LA. Kalau untuk LA, Google New Database. Nah, terus kalian ke Google Earth Pro. Nah, nanti kalian buat desain koordinat, desain akuisisi berdasarkan koordinatnya di Google Earth Pro ini. Contohnya, kalian mau akuisisi di Kalimantan. Saya ini ya koordinatnya misalnya. Di Kalimantan. Nah, kalian kalau mau buat koordinat baru, itu kalian tinggal pilih add start, terus kalian tandain di mana kalian mau melakukan akuisisi. Bentuk akuisisinya itu sesuaiin sama kemauan kalian. Ini bentuknya jenjang, terus bisa bentuknya segi 4, trapesium, segala macam, terserah kalian. Nah, bisa simpan namanya misalnya Kalimantan 1. Nah, nanti kalian kopinya ini yang pentingnya di Google Earth ini adalah koordinatnya isting northing, berarti isting itu X, di northing itu Y. Terus kalian okein aja. Lakukan hal yang sama sampai kalian membentuk suatu bentuk atau satu dan aku berbentuk gitu. Nah, kan contohnya itu berbentuk berbentuk jenjang gitu. Coba kita ke sini. Kalau kalian melihat si koordinatnya, kalian bisa klik terus properties. Nah, kalian copy si easting dan northing-nya. Terus kalian ke bagian buka aplikasi Nextnya, terus masuk ke bagian yang ini kayak sutat, garis sutat, exclusion, display, or option, kalian pilih tanda panah bawah, terus kalian pilih edit exclusion. Nah, kalau udah, di bagian bawah ini bakal muncul menu-menu baru, terus kalian pilih menu survey boundary. Kalian klik survey boundary, terus di kalian pilih namanya ganti LA_3 di terakhir. Oke. Terus kalian masuk ke exclusion atau gambar sutat yang ada kaca besarnya nih. Nah, udah kalian pilih oke. Terus kalian pilih exclusion definition. Nah, ini kalian masukin koordinatnya. Ingat, kalau masukin koordinat itu harus urut searah jarum. Misalnya dari 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Nggak boleh terbalik dan nggak boleh acak. Jadi kalian harus searah dengan jarum jam. 6, 7, 8 dan seterusnya. Coba kita masukin koordinat dulu ya. Ini kalian copy. Yang ME, yang A-nya E, pokoknya huruf-huruf ini nggak usah dimasukin di bagian misalnya. Kalau X itu berarti yang if, kalau Y berarti yang not.
Terus kalian add. Nah, terus masukin lagi di sini. Masukinnya di sini. Di bagian X dan Y. Properties. Nah, gitu ya. Sampai ada jumlah, nah di sini bakalan ada jumlah titik kalian. Misalnya di sini ada bagian pro-nya ini ada 4 titik. Berarti di sini bakal ada 4 yang kalian masukin. Nah, kalau udah kalian pilih, bentar deh, add lagi aja. Kita masukkan satu-satu. Nah, ini bakat dorong. Nah, terus kalau kalian oke, terus kalian di sini pilih oke. Terus di sini kalian juga pilih oke. Nah, terus untuk memunculkannya kalian di sekali checklist. Jadinya kayak gini, salah, tetot. Nah, nanti harusnya jadinya kalian itu kayak, nah kayak gini lah kurang lebih. Nah, nanti pokoknya kalian coba, kalau misalnya hasilnya bisa, kalian masukin ulang sampai hasilnya itu berbentuk. Coba kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal lakukan hal yang sama ke desain gue, terus masukin parameter yang sama. Sebenarnya parameternya ini terserah kalian yang mau masuk berapa, itu dengan arus kalian. Terus dan lakukan hal yang sama untuk line-line unit template. Jadinya kira-kira kayak gitu untuk di LA nanti. Oke. Cepet. Selesai praktikumnya. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanya, disampaikan? Nggak ada. Suara saya kedengeran nggak sih? Kedengeran, Kak. Terdengar, Kak. Oke. Fadil, ada yang mau ditanya nggak atau yang lain? Bang Brian? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nah, untuk praktikum PDR modul selesai sampai di sini. Kalau nggak tahu ada modul tambahan atau enggak, nanti ditunggu aja. Untuk PP-nya jangan lupa dikumpulin di GCR, terus nanti mungkin aja di share-nya malam. Terus ya, LAS jangan telat, yang belum ngumpul LS
Itu terserah kalian mau gimana, mau kumpul, terserah enggak apa-apa. Apalagi ya? Pesan-pesannya lah. Mungkin aja dapat disampaikan. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa belajar pengolahan Promax dari awal sampai akhir. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya, sekali. Ya. Ya. Maaf Kak, tadi aku belum absen. Siapa? Kapan? Iya Kak. Oke, udah. Ada lagi yang belum absen? Saya Kak Steven, Kak. Stephen. Makasih Kak. Oke. Oke, udah Stephen. Makasih, Pak. Oke.